Suami, ayah itu dia yang harus siap mengcover apapun dalam rumah tangga dan keluarga. Ya. Baik. Nah, ini nih adalah Larissa Cho, mantan suaminya. Itu viral setelah kasih statement saat live kapok dan gak mau nikah sama Cici. Nah, ini lagi viral banget. Kita spill dulu supaya semuanya mengerti ya. Bisa jadi paham. Kita lihat dulu komentar dari para netizen ya yang rame banget nih. Ada yang bilang, lah semua perempuan juga gak bakalan mau nikah sama laki-laki yang gak nafkahin bang. Bukan cuma Cici aja. Lu kalau nggak bisa nafkahin istri, ya nggak usah nikah. Bener. We're talking about financial. Yes, ini isu yang selalu seru dibahas di Spill the Tea. Tiap kali ada masalah dengan artis-artis yang rumah tangganya berantem, berakhir perceraian atau perpisahan, faktor ekonomi yang jadi pertanyaan. Karena tadi Cika bilang, cinta yang setara, ya kan? Apakah? Mulainya setara, apakah kesetaraan itu juga termasuk ke dalam diskusi mengenai kemampuan ekonomi ketika kalian mulai? Iyalah. Kalau aku sih selama kita jalaninnya dengan ikhlas, dengan tekun, rezeki itu datang aja dari Allah menurut aku ya. Mau lewat mana aja pasti akan ada. Jangan pernah kita memikirkan kayak ini gimana nih hasilnya gitu. Kamu ada berapa, aku ada berapa. Menurut aku rezeki selama kita berusaha pasti akan ada aja jalannya. Kalau aku begitu dan aku percaya itu sih. Jadi kalau dibilang selama ini kayak gimana ya ada aja rezeki lewat mana aja yang tanpa kita duga-duga, tanpa kita tahu-tahu. Contoh waktu aku nikah nggak lama COVID. COVID kan kita nggak ngapa-ngapain, di rumah aja, syuting pun juga enggak. Tapi justru malah COVID itu rezeki tuh datangnya tuh malah lebih banyak dari yang kita duga gitu. Dan datang aja gitu. Menurut aku selama kita berdoa, berharap. Tes antigen. Enggak, tapi bener loh. Aku juga nggak tahu kan. Kayak kita kepikiran ini COVID bisa dapat rezeki dari mana. Tapi ada aja gitu. Malah lebih banyak dari yang kita kira dan kita duga. Setuju nggak kalau banyak perempuan zaman sekarang ketika pacaran nuntut gitu. Oke, gue pengen tahu dong gaji lu berapa sih? Oke nggak nih kita kalau berumah tangga bareng gitu sebelum akhirnya gue memutuskan. Gue gitu. Buka dulu rekening lo. Bener. Kalau aku sih nggak pernah membahas itu ya sebelum menikah pastinya. Tapi yang kita pikirkan adalah kita tinggal di mana setelah menikah. Karena ya aku berharapnya tinggalnya di tempat ya kita berdua yang punya gitu. Tapi kan maksudnya aku juga tidak mau di rumahku, Roger tidak mau di rumah Roger, ya kita maunya bareng-bareng. Kita mulai, walaupun itu kita mulai dari nol semuanya ya lebih baik baru gitu. Itu aja sih, selebihnya kita nggak pernah bahas. Jadi sebelum menikah ya kita cari tempat tinggal buat kita berdua. Gitu. Jadi kita juga mau spill berita, hah Natalie Holscher balik ke DJ lagi. Katanya udah kawin gak perlu duit, gak perlu saweran, kok balik lagi. Diringanin aja, kangen kali dia nge-DJ. Kita gak mungkin gak bertanya walaupun kita selalu, we brought this issue every time it happen gitu ya. Kalau laki-laki, kalau udah menikah, kenal istri yang biasa cari duit sendiri. Akankah kamu melarang istrimu, udah ya gak usah cari duit, biar aku aja? Iya, gimana tuh? Aku penasaran kalau dari Mas Dude. Karena tadi saya bilang, saya kenal dia udah kerja gitu ya. Jadi kalau buat saya silahkan dia bekerja, nggak ada masalah. Tapi jangan pernah lupa sekarang tugasnya bertambah. Ya. Jadi istri, jadi ibu. Nah, maka selama tanggung jawab itu bisa tercover dengan baik, silahkan. Apapun dia mau lakukan selama hal yang baik silahkan. Tapi kalau saya sangat setuju sekali. Suami, ayah itu dia yang harus siap mengcover apapun dalam rumah tangga dan keluarga. Baik buruknya rumah tangga, bahkan alurnya nanti ada sesuatu itu tanggung jawab yang pertama ada di ayah. Ada di ayah, ada di suami. Jadi kalau buat saya itu statement yang bagus ya dan mungkin pada saat nanti ada yang mau menikah, itu udah jadikan dulu sebagai satu acuan. Laki-laki memang harus siap untuk menanggung, bukan hanya masalah uang ya, tapi masalah tanggung jawab, kebahagiaan hati anak, perhatian, waktu dan sebagainya itu harus siapkan di situ. Tapi kalau bicara tentang parenting ya, pasti kan sebagai orang tua ada pembagian tugas.
di dalam rumah tangga kalian tahu kalau suami ada tanggung jawab bekerja, ya kan, menjemput pundi-pundi di luar, tapi pembagian tugas suami istri di dalam rumah itu ada nggak sih? Seperti apa tuh pembagiannya? Kalau aku sih semuanya kita sama ya, didiskusiin ya. Tapi kalau masalah pelajaran, les, sekolah itu pasti aku lebih dominan buat anak-anak gitu ya. Tapi kalau masalah Kelihatan loh kalau kamu dominan soal anak-anak. kalau pelajaran, tapi kalau ngurus anak Roger sih. Oh gitu? Ya, Oh, dia kalau lebih- ngurus anak lebih- Roger. lebih jago juga dia Iya, di situ. kayak nyari sekolah, terus abis itu pendidikannya, pergaulannya apa, semuanya tuh biasanya Roger. Tapi kalau masalah les, pelajaran, nilai itu biasanya di aku gitu. Jadi memang kita bagi semua sama rata gitu. Memang kalau dibilang harus ada salah satu yang Good cop, bad cop gitu, satu lebih galak gitu. Iya benar, nah itu pasti ada gitu karena tujuannya apa ya biar nggak kehilangan untuk dia keluh kesah, curhat gitu. Takutnya kan anak-anak tuh kan takut gitu kan, kalau Iya. dua-duanya dia Galak, takutin iya. nanti di luar atau sama orang lain nanti dia cerita atau dia pendem itu kan juga nggak baik gitu. Siapa yang lebih galak, kamu atau Sudah Roger? terlihat ya. Tapi kalau soal, jadi gini, aku memang galak soal kayak pelajaran gitu-gitu buat anak. Tapi ya rewardnya apapun yang mereka mau, ya mereka juga bisa dapetin gitu. Jadi kayak kasih hadiah lah Iya. gitu. Tapi kalau dia udah mencapai yang aku pengen gitu. Dan tapi tiap malam, walaupun galak tiap malam mereka itu pasti akan cerita hari ini tuh apa. Jadi kita malam itu tuh selalu berempat itu kita cerita. Nah nanti baru anak tidur baru orang tuanya gitu. Jadi kita ngobrol. Jadi anak-anak pun walaupun galak mereka nggak pengen jauh dari aku juga. Pasti akan nyariin kita-kita juga gitu. Kalau dari Mas Dude, pembagian tugasnya dan Baik, kalau tanggung pembagian jawab. tugas, ketegasan itu memang harus ada di laki-laki menurut saya. Sih? Betul ya, jadi tegas tapi bukan berarti galak ya. Artinya menanamkan disiplin. Ini waktu sholat nih, yuk udah, ini udah sholat belum? Udah ini. Jadi, tapi nanti bundanya, kan dipanggil bunda ya, nah bundanya lah yang lebih, ayo sini yuk, bareng-bareng. Merangkul, Nah iya. betul, yang lebih sisi lembut. Jadi kalau kita bermainnya di ranah itu, tapi saya pun memposisikan diri di anak-anak, dia boleh cerita apapun sama saya, dia boleh berkeluh kesah dan sebagainya. Tapi memang kalau udah bicara disiplin itu lebih ke ayahnya gitu. Oke. Tuh. Ini dia, ada artikel yang bilang bisa dicontoh. Anak Dude Herlino dan Alisa Subandono hafal 4 juz Al-Quran. Oh ini pernah naik juga kemarin-kemarin ya. Yes. Gimana tuh Mas Dude? Ya, Luar biasa ya. ya alhamdulillah ini sebenarnya ini lebih banyak andilnya Ica di sini. Oh gitu malah? Betul. Anak menghafal, Ica pun menghafal. Oh, Jadi menemani motivasi ya. besar itu dari ibu. Kalau ini untuk yang Quran ya, khusus Quran. Iya. Iya. Ditambah memang dari pihak sekolah punya konsep untuk ada pelajaran tahfiznya Ya. gitu, menghafal. Anaknya kebetulan juga suka. Betul. Oh. Disupport sama bundanya lebih besar, Iya. jadilah dia sudah masuk juz 4 juz sekarang alhamdulillah. Tapi memang ini masih masa berjuang karena juz 27 hafal, nanti yang 29 30 ya agak lupa-lupa tuh. Jadi memang harus dikasih motivasi terus dan itu wajar sih. Jadi sekarang masih kita perjuangkan supaya dia terus bisa menghafalnya lebih baik lah insyaallah. By the way ini sebelum kita lanjutin, kita punya makanan yang enak-enak banget. Wah. Kita punya grill oxtail, ada black angus, ada juga chili cheese fries, lychee mojito, chocolate ice. Oh lalu juga kita punya banana butterscotch dan juga pomegranate tea. Oke, kita harus nikmati makanan ini karena sudah terlalu enak menunggu kita. Makan aku. Yuk kita makan Oke, dulu yuk. selamat makan. Selamat makan. Waduh, kita nikmat-nikmat ini. Oke, by the way kita mau tes keromantisan ya. Kita mau tes seberapa harmonisnya kalian berdua dengan pasangan. Coba ambil dulu handphonenya di depannya masing-masing. Oke, sekarang kita lihat siapa yang lebih cepat merespon atau ngangkat telepon dari kalian berdua. Apakah dari Cut, apakah dari Dude ya. Kita telepon dari sekarang ya. 3, 2, 1. Gak ada yang angkat, say. Gak ada yang angkat.
Ini lagi ngurusin anak ini. Iya. Ngangkatnya. Berarti yang satunya ibu rumah tangga, yang satunya ngapain tuh? Ngurusin anak juga. Oh, anak aku lagi sakit. Lagi sakit. Oh, Oke. iya. Ini Anak aku lagi sakit jadi Roger lagi kerimbat. Kak Isha itu kan Ibu, Talus, Roger juga. Nah, dua-dua sama aja anak aku mah. Ngangkat Dua-duanya teleponnya. Iya. nggak diangkat, say. Nggak diangkat. Gua demen tuh. Selamat untuk Roger sama Isha. Aman. Kayaknya mereka berdua justru lagi whatsappan. Mereka akan telepon, mereka lagi syuting. Kayaknya produsernya Jangan sama angkat. presenternya jahil banget. Jangan angkat! Gitu. pasti mau dikorek nih gue.